Kemudian yang berikutnya kita akan berbicara pada fungsi yang bernilai mutlak. Di materi sebelumnya kita telah membahas tentang nilai mutlak ya. Nilai mutlak itu ditandai dengan adanya tanda seperti ini ya. Ini menandakan bahwa Gx itu akan bernilai mutlak. Secara umum fungsi bernilai mutlak dapat dinyatakan oleh fx sama dengan nilai mutlak fungsi Gx. Kita akan mendapatkan dua fungsi baru. Sebagai contohnya, ketika kita punya fungsi fx yang sama dengan harga mutlak x, maka dia akan berubah menjadi fungsi minus x ketika x yang ada itu bernilai lebih kecil daripada 0. Dan fungsi itu akan menjadi fungsi x ketika nilai x-nya itu bernilai lebih besar daripada atau sama dengan 0. Nah, jadi grafiknya itu seperti ini. Nah, grafik fungsi y sama dengan atau fx sama dengan harga mutlak x. Nah, jadi misalkan seperti ini. 0. 0 di sini berarti dia masuk ke fungsi ini. Jadi, ketika x-nya 0, maka fungsinya adalah 0. Jadi, titiknya adalah 0,0. Ketika dia di sini 1, misalnya 1, maka 1 ini masuk kepada range yang kedua karena dia lebih besar atau sama dengan 0. Dia lebih besar daripada 0. Sehingga fungsinya adalah 1. Jadi, y-nya atau fx-nya adalah 1. Kalau dia sama dengan 2, maka dia masuk kepada fungsi yang kedua sehingga fungsinya adalah 2 juga. X itu sendiri. Ini adalah 2. Nah, kemudian kalau X kita ambil minus 1, berarti minus 1 itu kecil daripada 0. Nah, kecil dari 0 sehingga fungsinya berubah menjadi minus X. Nah, X kita sekarang adalah min 1. Jadi, misalkan, jadi Y sama dengan berubah menjadi min X. Nah, sekarang X kita adalah minus 1, sehingga Y-nya adalah 1. Jadi, Y kita sekarang ada di sini. Ini adalah titik minus 1,1. Kalau kita punya minus 2, titiknya minus 2, berarti Y kita berada pada di fungsi pertama, fungsi min X. Karena nilai X kita sekarang bernilai lebih kecil daripada 0. Sehingga fungsinya adalah min X. Jadi min X sama dengan minus kali X kita sekarang adalah minus 2. Jadi minus 2 sama dengan 2. Jadi Y-nya adalah 2. Ini adalah 2. Nah, kita andaikanlah dia di sini ya. Jadi ini adalah titik minus 2,2. Jadi secara umum untuk fungsi yang bernilai mutlak dia selalu bentuk grafiknya seperti ini ya. Seakan-akan mantul gitu. Dia memantul. Nah, itu untuk fungsi bernilai mutlak. Contoh untuk fungsi bernilai mutlak kita memiliki fx sama dengan harga mutlak x pangkat 2 ditambah 1. Cara untuk menggambarkan fungsinya, jadi kita fungsinya ini menjadi akan bernilai positif x kuadrat ditambah 1 ketika x kuadrat ditambah 1 itu bernilai lebih besar atau sama dengan 0. Jadi kalau kita ingin menyederhanakannya, dia menjadi x kuadrat lebih besar atau sama dengan minus 1. Kemudian dia akan bernilai minus dari x kuadrat ditambah 1 ketika x kuadrat ditambah 1 itu lebih kecil daripada 0. Berarti x kuadratnya lebih kecil daripada minus 1. Nah,
Coba kita kita coba gambar. Ketika X-nya sama dengan 0, jadi ini titik X, ini titik Y. Ketika X-nya sama dengan 0, kita masukkan dia di sini. Dia termasuk di fungsi yang mana? Ketika 0-nya kita masukkan 0 lebih besar atau sama dengan minus 1. Berarti ini memenuhi ya. Kalau untuk range yang kedua, 0 lebih kecil daripada minus 1, ini tidak memenuhi. Berarti fungsi yang kita pakai adalah X kuadrat ditambah 1. Nah, jadi untuk X yang sama dengan 0, fx-nya atau y-nya itu adalah 0. Fungsinya yang kita pakai adalah ini, fungsi yang pertama. Berarti 0 kuadrat 0 ditambah 1, 1. Berarti 0,1. Ini 0,1. Jadi 0,1. Kita misalkan 1 di sini. Nah, kemudian untuk X sama dengan 1, 1 pangkat 2, 1 lebih besar atau sama dengan minus 1. Ini memenuhi ya. Kalau yang ini 1 pangkat 2, 1 lebih kecil daripada minus 1. Ini tidak memenuhi. Jadi yang kita gunakan adalah fungsi yang pertama lagi. Jadi 1 pangkat 1, 1 tambah 1, 2. Jadi titik yang kita dapatkan adalah, ini kita kasih kurung dulu. Titik yang kedua adalah 1,2. Jadi misalkan 1 di sini, 2 di sini. Titik. Lalu untuk 2, misalkan kita lihat dulu di domainnya. 2 pangkat 2, 4 lebih besar atau sama dengan minus 1 memenuhi. Yang ini 2 pangkat 2 lebih kecil daripada minus 1 tidak memenuhi. Berarti fungsi yang kita gunakan adalah fungsi yang pertama. Jadi 2 pangkat 2, 4 tambah 1, 5. Jadi titik kita adalah 2,5. Nah, sekarang kita cari titiknya 2. Misalkan sini 2, 3, 4, 5. Nah, taruhlah ini ya. Next, ketika kita coba yang minus 1, kita ambil yang di sebelah sini, minus 1. Nah, sekarang kita lihat minus 1 pangkat 2, 1 lebih besar atau sama dengan min 1. Berarti ini memenuhi. Kalau yang ini min 1 pangkat 1 pangkat 2, 1, ini tidak memenuhi ya. Jadi yang kita ambil adalah yang ini. X kuadrat ditambah X kuadrat min 1 pangkat 2, 1 tambah 1. Berarti di sini kita dapat juga nilai fungsinya adalah 2. Jadi titiknya adalah min 1,2. Nah, kemudian untuk minus 3, minus 2, minus 2 saya taruh di sini, minus 2. Jadi kita cari dulu fungsi yang mana kita gunakan dengan memasukkannya ke sini syaratnya ya. Kalau kita syarat pertama minus 2 pangkat 2, 4 lebih besar daripada 1, itu memenuhi ya. Kalau yang syarat kedua minus 2 pangkat 2, 4 lebih kecil daripada minus 1, ini tidak memenuhi. Berarti kita menggunakan fungsi yang ini, X kuadrat tambah 1 lagi. Berarti kita masukkan X kita adalah minus 2 pangkat 2, 4 tambah 1, 5. Jadi di sini adalah 5. Titik kita menjadi minus 2,5. Minus 2,5. Nah, jadi seperti itu untuk mencari titik-titiknya.